Baik, kita lanjutkan dialog kita. Bang, ngomong-ngomong nih Ustadz Asnop, Ustadz Hendro dan Babe, apakah antum nggak takut nih dilibatkan dalam program-program daerah ketika ada opsi ingin membubarkan BPT gitu? Nah ini saya minta tanggapan antum gimana dari Bang Hendro? Ya, artinya kita selama ini setelah baik di dalam maupun setelah bebas ya, ketika kita mengakui NKRI, kita clear sama negara ini. Iya. Selesai sudah. Oke. Jadi memang sudah tidak ada urusan lagi sama negara ketika kita memahami itu sebuah kekeliruan. Iya. Nah, artinya juga kita selama ini, teman-teman saya sendiri sama Asnop juga aktif dari Bekasi ya. Betul. Untuk punya wadah di Bekasi sama teman-teman kita. Terus juga kita aktif juga safari dakwah, penjemputan ikhwan-ikhwan napiter yang baru bebas. Betul. Kita juga tidak memilah-milah, bahkan ketika ada yang merah pun kita jemput, Bang. Iya. Waktu itu kita tanggal 16 kita ke NK ya. Itu ada yang hijau sama yang merah. Satu mobil kita yang bawa semuanya. Kita tempatkan di Bekasi, kita urus surat vaksinnya. Bahkan kita antarkan ke bandara. Iya. Nah, seperti itu ke aktivitas kita ya. Jadi kalau untuk melawan negara, ya narasi melawan negara kayaknya itu jauh banget. Itu di luar logika. Selama ini Anda sudah membantu pemerintah ya menjemput ikhwan-ikhwan yang ada di dalam, nggak peduli mereka sudah NKRI atau belum, tetap dijemput. Tetap kita jemput, kita urus surat vaksinnya, kita antar mereka ke bandara. Itu sudah ada hampir 30 napiter yang kita jemput ya. 30 orang. Hampir 30. Lebih malah. Sudah berapa tahun program ini Anda Itu jalankan? baru dari tahun ini aja. Tahun ini aja ya. 2021. Jadi itu program yang memang ya program kita gitu. Ya. Nah, jadi itu yang kita lakukan terhadap teman-teman yang memang peduli ya terhadap program-program darat seperti itu ya. Jadi artinya ya. Dan ini nggak ada urusannya dengan BNPT. Tidak ada sama sekali urusan sama BNPT. Artinya Anda selama ini sudah survive, sudah mengadakan program darat itu sendiri, menjemput ikhwan-ikhwan itu sendiri, ya. Terus saya mau tanya lagi terkait dengan ikhwan-ikhwan yang Anda jemput itu, tentu nggak akan berhenti di situ kan? Perlu ada follow up. Ya, bagaimana rehabilitasi mereka, bagaimana mereka menghadapi problem berikutnya, yaitu terkait dengan masalah ekonomi dan sebagainya. Program yang Anda jalankan selama ini ya, gimana? artinya kita kan tidak bisa berdiri sendiri, Bang ya. Artinya tentu ketika mereka bebas, apa yang kita rasakan ya, artinya kita harus survive ya kan, harus bertahan hidup. Betul. Nah, itulah pentingnya ketika ada kelanjutan ekonomi yang jelas gitu loh. Nah, makanya ini perlu peran bersama ya, bukan hanya kita, juga BNPT dan semuanya gitu loh. Nah, kalau ini tidak ditampung, maka ya tidak menutup kemungkinan dia akan kembali lagi pada jaringan. Betul. Karena iming-iming jaringan ini sangat luar biasa, Bang. Luar biasa. Saya juga kuat ya. Saya sendiri merasakan ketika bebas. Itu telepon suruh taubat. Suruh taubat dan suruh kembali lagi, nanti difasilitasi. Nah, karena kita memang sadar, tulus, akhirnya saya tolak. Nah, mungkin hal-hal itu mungkin bisa terjadi sama teman-teman yang baru bebas ini, Bang. Betul. Makanya tentunya ini ada monitoring juga. Kita monitor juga, ya kan. Jadi butuhnya kenapa kita bikin wadah untuk memonitoring teman-teman. Artinya ideologi itu sifatnya tidak permanen, Bang. Betul. Dia bisa loncat lagi nanti. Betul. Nah, makanya dibutuhkan monitoring terhadap teman-teman yang sudah sadar. Itulah yang kita lakukan di luar. Nah, artinya narasi atau untuk melawan negara itu saya rasa tidak masuk logika. Nggak masuk logika. Selama ini antum semua sudah tanda tangan NKRI, sudah komitmen bahkan menjalankan program darat itu sendiri, menjemput ikhwan-ikhwan dan sebagainya, cuma hanya karena tidak profesional daripada beberapa ulah oknum. Akhirnya antum merasa prihatin melihat kondisi. Nah, anggaran dana uang rakyat yang selama ini diamanahkan kepada mereka sepertinya sia-sia, nggak jelas juntrungannya dan sebagainya. Saya rasa punya niat yang baik ya. Itu mudah-mudahan ini juga bisa didengar oleh para stakeholder, para pemegang kebijakan terkait dengan masalah deradikalisasi. Terus Bang Asnop nih, saya juga mau tanya ini terkait yang tadi ya, tantangan sebenarnya daerah kita tuh apa? Karena tadi saya dengar ada kasus para pelaku daratnya ada juga yang nggak amanah nih, itu gimana Bang? Ya, tantangan terbesar kita sih
tentang masalah deradikalisasi ini, kenapa kok Indonesia ini tidak habis-habisnya kasus terorisme. Betul. Karena pertama memang tidak tulusnya kebanyakan instansi negara dalam menangani terorisme tersebut. Gitu. Jadi hanya beberapa pihak kecil saja yang benar-benar ingin terorisme hilang dari Indonesia. Adapun beberapa pihak hanya menganggap ini seolah-olah adalah bagian suatu yang bisa diambil untuk keuntungan pribadi. Jadi proyek, Jadi proyek. Akhirnya dengan adanya hal-hal seperti ini, Bang, membuat pelaku-pelaku terorisme itu makin menjamur, makin merajalela gitu. Dan memang program-program yang diadakan oleh pihak-pihak yang mengaku bisa menanggulangi terorisme gitu kan, itu tidak tepat mengenai para pelaku terorisme tersebut. Contoh pihak BNPT kemarin pas 17 Agustus, ini saya sebenarnya kecewa banget nih Bang dengan program mereka ini. 17 Agustus mengadakan lomba pantun, lomba pantun itu untuk generasi milenial dengan hadiah juara 1 25 juta, juara 2 sekian juta. Dan ini anggaran BNPT yang harusnya diberdayakan untuk para napiter begitu, malah dialihkan kepada hal-hal yang seperti untuk generasi milenial, pantun-pantun. Padahal di sisi lain banyak istri-istri napiter yang sudah NKRI telantar. Bahkan kemarin kita menemukan banyak umat itu ketika suaminya NKRI, sebelumnya dia ditanggung oleh jaringan merah, akhirnya dia memilih bersama suaminya untuk ikut NKRI, karena itu diputus sama jaringan, terlunta-lunta Bang. Bantuan di stop. Akhirnya dengan memberanikan diri untuk keluar dari kelompok merah, istrinya ngontrak sendiri, bahkan makan nggak makan anaknya, begitu. Artinya ternyata lebih sejahtera bersama teroris. Iya, makanya alhamdulillahnya Ummahat itu kita bisa monitoring. Dan ini kan memang tugasnya BNPT, harus bukan kita yang monitoring, gitu, benar. Karena dia ada program dalam lapas, ada program luar lapas, benar. Dan itu ada anggarannya tuh. Nah, itu efek derak, Bang. Nah, itu efek derak yang tadi saya bilang gitu. Bahkan kita sudah menampung ya, bahkan kita ada rumah singgah, Bang. Itu bagi istri-istri napiter yang diputus jaringan. Kita aktif gitu loh. Jadi kita sekarang punya mungkin bisa dibilang kalau bagi orang merah ini tandingannya mereka nih, Baitul Mal Ibrahim. Kita punya namanya Baitul Mal Ibrahim. Saya monitor tadi. Dan kita punya rumsing, Bang. Jadi kalau ya, mungkin ya rumsing kita tidak seberapa dibandingkan kelompok-kelompok merah mungkin 8 pintu, 10 pintu. Kita yang mungkin ya baru 1 pintu lah. Dan lucunya suaminya sekarang di lapas Sentul. Iya. Suami Ummahat yang kita biayai, yang kita kasih pembinaan segala macam, ini suaminya di lapas Sentul. Saya ngambil BNPT sendiri untuk turun ke sana itu bisa dihitung. Hanya datang nanya kabar pengurusan PB suaminya, habis itu pulang. Tidak ada mau sangkut paut apakah ini istri udah makan apa belum nih. Ini kan tanggung jawab kita, harus begitu, tidak terpikirkan seperti itu. Nah, ini baru satu contoh Ummahat yang istilahnya kita bisa monitoring. Kalau kita mau buka nih semua di chat di sini banyak di Kalimantan. Banyak bahkan nih ada kisah miris dari teman saya sendiri, memang satu kamar sama saya dulu, Bang. Jadi ketika dia NKRI dari Pasir Putih, suaminya kan ditampung sama komunitas merah di Tangerang. Ketika tahu suaminya NKRI, orang merah ini memberikan ultimatum kepada istrinya. Anti pilih suami atau anak-anak anti sekarang kita biayai kan anaknya 2, Bang. Satu ya masih balita, yang satu masih bayi. Nah, kalau masih pilih suami, kita putuskan biaya, kontrakan, makan nih udah cari sendiri. Akhirnya karena dia mungkin masih mencintai suaminya, akhirnya milih memisahkan diri. Iya, ikut suami memisahkan diri, ngontrak sendiri. Sekarang tanpa bantuan kelompok merah. Akhirnya karena tidak tahu bekerja apa nih Ummahat kan bingung ya, namanya perempuan bercadar demi memenuhi kebutuhan ekonomi anak-anaknya. Akhirnya lepas cadar jadi nge-grab bawa anak bayi di pangku depan keliling. Itu ada faktanya. Ada. Termasuk sampai tadi ada yang jadi kurir narkoba. Iya. Itu harusnya tugasnya siapa? Memonitoring hal-hal seperti ini. Bukan tugas kami, ex-napiter itu bukan urusan kami itu sebenarnya. Itu kejadian 1 minggu yang lalu. Kejadian narkoba. Ummahat. Suaminya teroris. Ada di Cikeas. Dia ada di Cikeas. Akhirnya jadi kurir narkoba, ditangkap polisi. Nangkap. Iya, harusnya hal-hal yang kecil seperti ini negaranya hadir. Hadir. Di mana peran BNPT seharusnya? Iya benar. Terus buat Babe nih, Babe ada punya pengalaman juga kemarin katanya terkait dengan masalah juga dengan 188 ya. Postingannya tuh mengerikan gitu. Saya juga lihat, wah sampai ada Ivan
tolong dong nasihatin si Babe katanya. Aduh gimana? Ya itu posisinya bentuk kekecewaan saya tidak ada perhatian gitu loh. Kan karena gitu. saya juga kan keluarga juga udah kan bebas dari Sentul. Nggak ada perhatian lah secara pribadi lah dengan saya mungkin ya akhirnya kan saya posting yang agak nyeleneh gitu ya. Karena pusing tuh ya. Tapi justru nggak ada percaya juga dari BNPT, malah justru Densus datang ke rumah. Densus datang ke rumah. Saya pikir mau ditangkap saya pikir ditangkap. Mau ditangkap ternyata nggak Saya pikir ditangkap. ditangkap, katanya dia malah humanis ke rumah saya, ngajakin dia alukan solusinya, dia mau memberikan solusi gitu loh. Ternyata emang lagi lapar nih. Lapar, pala jadi pusing gitu ya. Akhirnya posting yang ini. Akhirnya malah diajak belanja katanya. Iya, dia istilahnya justru bawa solusi gitu. Warung dipenuhi lah ceritanya. Nah, ini ngomong-ngomong nih Bang. Kita melihat Densus 88 nih wajahnya lebih humanis. Ya, kita lihat dia tulus. Nggak ada interest apa-apa, dibantu ikhwan-ikhwan, tidak mensyaratkan apa-apa. Tidak ada syarat. Dan ternyata program-program yang berangkat dari hati, terkadang kita terimanya juga dengan hati, Bang. Ini gimana nih Bang? Saya lihat teman-teman ada yang jadi gini, yang membuat prihatin dari kita nih kalau ikut dengan BNPT kayak jadi mualaf terus. Jadi kayak tangan kita di bawah. Jadi sekali-kali kita nih mandiri. Udah sekali kasih bantuan aja sama kita, abis itu kita kelola, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan bisnis kita ini melibatkan ikhwan-ikhwan yang lain. Benar. Jangan kemudian diecret-ecret ya kan, yang kemudian kita jadi malah nggak jelas. Uangnya habis buat bayar utang doang, buat makan, kayak mana kita mau survive kembali gitu. Nah ini Bang niat Densus 88 nya agak beda nih Bang. Nah ini gimana nih Bang? Ini luar biasa menurut saya Pak Martinus nih. Beliau tulus sekali nih bantu ikhwan-ikhwan semua. Kita lebih mengenal justru Densus ya daripada BNPT pasca ketika kita ditangkap di hutan. Betul. Karena memang monitoring mereka itu dari awal Bang. Ya, dari penyidikan, dari kita pemindahan blok, terus dimonitor, kebutuhan kita ditanya, bagaimana keluarga, itulah yang membuat kita lemah. Betul. Gitu. Akhirnya kita bertanya-tanya kan, ternyata ada Densus seperti ini. Nah ini kita nggak membanding-bandingkan, ini fakta yang kita alami Bang. Artinya kita kan ada narasi, kita ngadu domba kan. Tapi ini fakta Bang. Fakta yang memang dialami sama kami. Nah kami akhirnya sampai pemindahan istri, kontrakan semuanya, mereka monitoring terus. Sampai pun ketika kami ke pengurusan, kami teriaknya ke mereka. Gitu. Mereka responsif. Respon langsung, mereka koordinasi, yang gitu. Nah inilah bentuk kekecewaan akumulasi teman-teman di semua wilayah. Nah makanya sebetulnya petisi ini salah satu bentuk kecintaan kita, ya kan, teguran terhadap nasihat, ya kan. Ini tentunya harus nggak berangkat dari kebencian, tidak. Tapi karena mengkritik BNPT karena kita sayang, ya mereka diamanahkan anggaran sebagainya. Sayang kalau itu nggak efektif, ya, malah menyuburkan teman-teman yang NKRI jadi balik lagi. Jadi antipati. Jadi makanya ini harus ditampung, harus diseriuskan ya bagi pihak BNPT. Karena ini memang bukan satu orang dua orang. Ya kan, ada 68 nama yang sudah masuk ke kita ya. Gitu, ada setiap perwakilan wilayah. Nah, Bang Ustadz Asnof, terkait dengan program Densus nih, yang menurut saya luar biasa gitu. Gimana? Ya, memang saya rasakan sendiri. Alhamdulillah memang justru saya mendapatkan hidayah. Memang dari orang yang dulu saya musuhi. Jadi kan dulu memang kan kita menganggap Densus 88 sebagai musuh, begitu, kejam segala macam. Justru ketika saya masuk hutan, saya melihat akhlak mereka, kelembutan mereka, meskipun terhadap kami musuh sendiri, begitu kan, meskipun kami teriakin togut setiap hari, meskipun bahkan kami lempar botol atau gimana, ajak berantem, tapi mereka tetap menyikapi dengan sabar, senyum. Bahkan saya pikir ini sebenarnya yang mengikuti akhlak Rasulullah saya apa mereka, begitu. Jadi saya sempat berpikir Densus itu ada yang saum, iya benar, puasa, iya. Kan ada beberapa yang soleh-soleh, suara azan langsung ke masjid ya, kayak abang sahabat itu sering ya. Benar. Makanya saya menyikapi ini, makanya saya mulai merenung dari Mako ini, apalagi ketika saya di Bon ya Ustadz ya, di Bon, saya melihat mereka, Masya Allah, antum mau apa Ustadz, antum mau ini, dikasih segala macam. Ya alhamdulillah bagi saya ini kan, ya mungkin saya tidak menganggap ini kan, kalau bagi teman-teman teroris kan ini kan makanan haram segala macam kan ya. Kalau saya mungkin makan begitu kan. Cuman saya yang kecewanya ini ada beberapa teman pulang
Ini makanan dibuang di tong sampah. Dengan anggapan jangan dikasih teman-teman ini makan di orang kafir. Jadi kan ini menunjukkan buruknya akhlak yang mengaku sebagai seorang muwahhid, ingin menegakkan syariat Islam tapi tidak tahu balas budi. Begitu. Karena Rasulullah sendiri itu ketika mendapatkan suatu kebaikan dari musuhnya sendiri, bahkan Togut sendiri saat itu bisa kita mengikuti dalam sirah Mut'im bin Adi. Ketika Rasulullah hendak masuk ke Mekah lagi dari Taif kan Ustaz kan, akhirnya dijadikan jaminan Mut'im bin Adi menjamin Rasulullah untuk bisa masuk ke Mekah. Itu kan Rasulullah selalu mengingat jasanya Mut'im bin Adi. Bahkan ketika perang Badar dia mengatakan kalau seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, iya benar, pasti aku akan bebaskan tahanan ini untuk dia. Benar. Karena apa? Jasa baiknya dia. Jasa baiknya selalu dikenang oleh Rasul. Ini sekali berrasul loh gitu kan. Masih mengenang jasa seorang pentolan musyrikin kafir Quraisy. Berbuat baik kepada Islam saat itu kan. Ini kita Densus setiap hari ngasih makanan, ngasih jubah, ngasih segala sesuatu, kita balas dengan cacian. Ansar Togut, musuh Allah, mati kafir kamu, segala macam ini. Bentuk buruknya akhlak begitu kan. Akhirnya alhamdulillah Densus ini meskipun sering dicaci maki sama kita, karena mungkin inilah memang buah kesabaran mereka.